wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni Budi Almeren, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik untuk Anda. Pelaksanaan rapat kerja teknis Binwasnaker dan K3 oleh Kementerian Tenaga Kerja di Kota Batu mendapat apresiasi khusus dari pemerintah Kota Batu. Hal ini mengingat banyaknya potensi yang bisa meningkat dari rangkaian kegiatan Binwasnaker kali ini di Kota Batu. Liputannya untuk Anda. Pelaksanaan rapat kerja teknis Binwasnaker dan K3 oleh Kementerian Tenaga Kerja di Kota Batu mendapat apresiasi khusus dari pemerintah Kota Batu. Hal ini mengingat banyaknya potensi yang bisa meningkat dari rangkaian kegiatan Binwasnaker kali ini di Kota Batu. PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai menyampaikan bahwa apa yang telah disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja melalui Binwasnaker kali ini akan dipatuhi bersama. Tentunya dengan fasilitas yang sangat memudahkan perusahaan untuk melakukan pendataan tenaga kerja, akan pemerintah Kota Batu lakukan dengan terus mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan. Apalagi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Sekretaris Dirjen bahwa hal tersebut sangat penting, mengingat bahwa itu merupakan basis data pemerintah untuk mengetahui berapa tenaga kerja yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut, terutama di wilayah Kota Batu. PJ Wali Kota Batu juga bersyukur bahwa dengan adanya Binwasnaker yang diselenggarakan di Kota Batu kali ini dapat terus meningkatkan potensi pariwisata Kota Batu. Bukan hanya itu, sektor perekonomian juga naik dan UMKM Kota Batu dapat terus tumbuh dengan berbagai kegiatan yang akan diselenggarakan di Kota Batu. Apa yang disampaikan oleh Kementerian lewat Binwasnaker dan K3 ini, ya pasti kita akan patuhi bersama. Nah, tentunya dengan adanya fasilitas yang sangat memudahkan para perusahaan untuk melakukan pendataan tenaga kerja ini akan kita lakukan dengan terus mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Karena tadi yang disampaikan oleh Pak Sesdirjen bahwa itu sangat penting dan ini adalah basis data kita untuk mengetahui berapa tenaga kerja kita yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut, terutama di wilayah Kota Batu. Ya. Dan kedua, saya bersyukur karena dari Ditjen Binwasnaker
Naker ini melaksanakan kegiatan di Batu, berarti kan potensi pariwisata kita akan terus naik, ekonomi kita juga akan terus naik, UMKM kita akan terus tumbuh dengan adanya berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kota Batu. Ya, thank you ya. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Dalam pelaksanaannya, Kemenaker menyebutkan bahwa sampai saat ini belum semua data tenaga kerja perusahaan didaftarkan. Oleh karena itu, ke depan Kemenaker berharap peran serta perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan sistem pelaporan dan pendaftaran tenaga kerja. Berikut untuk Anda. Dalam pelaksanaannya, Kemenaker menyebutkan bahwa sampai saat belum semua data tenaga kerja perusahaan didaftarkan. Oleh karena itu, ke depan Kemenaker berharap peran serta perusahaan-perusahaan untuk mewujudkan sistem pelaporan dan pendaftaran tenaga kerja. Terkait data tenaga kerja yang telah didaftarkan oleh perusahaan di Kemenaker, Sekretaris Dirjen Kemenaker Dr. Sunardi Manampiar Sinaga SSDPMM menyampaikan bahwa data yang telah masuk sampai saat ini yaitu sekitar 1 jutaan lebih tenaga kerja. Sedikitnya jumlah tenaga kerja yang sudah terdaftar di Kemenaker oleh perusahaan, salah satunya yaitu disebabkan banyaknya perusahaan yang belum memahami cara dan proses mendaftarkan tenaga kerjanya ke Kemenaker. Selain itu, kemungkinan sosialisasi terkait hal tersebut juga belum sampai ke level bawah, tetapi untuk perusahaan besar relatif sudah banyak mengetahui sistem tersebut. Dan rata-rata yang telah melakukan pendaftaran tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu, Kemenaker sendiri mudah untuk memantau hal tersebut. Akan tetapi Kemenaker sendiri berharap perusahaan-perusahaan mikro juga dapat seluruhnya mendaftarkan tenaga kerjanya. Dikarenakan ini akan menjadi potret bersama bagaimana iklim ketenaga kerjaan di Indonesia. Data ini sendiri nantinya dalam penyaluran bantuan, di mana selama ini Kemenaker masih menggunakan data dari BPJS dan Jamsostek. Tetapi ke depan bila sudah menggunakan data dari Kemenaker, maka dapat lebih bagus lagi. Hal ini di mana peran serta masyarakat dalam hal ini pengusaha ikut serta dengan pemerintah untuk mewujudkan sistem ini. Yang sudah data terakhir yang kita lihat itu 1 juta lebih, baru 1 juta lebih. Dari 26? Iya, dari 26 juta. Karena 26 juta ini kan perusahaan itu ada yang besar, kemudian menengah, kemudian kecil, dan mikro. Mikro dan kecil ini yang paling mendominasi. Apa kendalanya? Mungkin bisa saja dari berbagai perusahaan ada yang belum paham, sosialisasi belum sampai ke level bawah, tapi kalau perusahaan besar relatif sudah mengetahui hal ini. Dan memang yang mendaftar itu juga perusahaan besar sudah banyak, karena kita mudah memantau. Nah, tapi kita harapkan yang mikro, termasuk kecil itu kita harapkan juga daftar, karena ini sebagai potret kita bersama, sejauh mana sih iklim ketenaga kerjaan di Indonesia itu. Jadi berapa perusahaan yang berdiri, berapa orang yang bekerja. Nah, kalau besok pun ada kebijakan pemerintah memberikan apakah sifatnya bantuan, subsidi, termasuk juga pelatihan dan yang lain-lain, kita sudah bisa menggunakan data itu. Nah, selama ini kita masih menggunakan contoh ada bantuan subsidi upah, kemudian jaminan kehilangan tenaga kerja, kehilangan pekerjaan, JKP, kita masih menggunakan data dari BPJS Jamsostek. Nah, tapi kalau sudah nanti menggunakan WKP online, saya pikir ini akan lebih bagus lagi. Jadi peran serta masyarakat dalam hal ini pengusaha ikut terlibat bersama-sama dengan pemerintah untuk mewujudkan sistem ini. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. SKPD Pemerintahan Jawa Timur, Kota Batu, lakukan penandatanganan perjanjian kinerja dan Fakta Integritas 2023 yang berlangsung di ruang rapat utama Balai Kota Among Tani. Bersamaan dengan hal itu juga dilakukan penandatanganan komitmen dan penerapan replikasi inovasi pelayanan publik survei kepuasan masyarakat elektronik Jawa Timur oleh PJ Wali Kota Batu dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Liputannya untuk Anda. Integritas tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat.
Bertempat di ruang rapat utama Rupatama lantai 5 Balai Kota Among Tani, dilaksanakan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Fakta Integritas 2023, juga penandatanganan komitmen dan penerapan replikasi inovasi pelayanan publik, Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur atau SUKMA E-Jatim. Dalam kesempatan ini, penandatanganan dilakukan oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paewai dengan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Timur Ramlianto, serta diikuti oleh seluruh Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Batu. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dr. Ramlianto, dalam paparannya menjelaskan bahwa SUKMA E-Jatim tersebut memiliki 3 manfaat sekaligus. Manfaat pertama bagi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan publik yang diterima. Manfaat kedua bagi perangkat daerah karena lebih cepat mendapatkan informasi akan kualitas layanan publik yang diberikan. Serta manfaat yang ketiga adalah memudahkan bagi pemerintah Kota Batu dalam mengambil kebijakan karena informasi yang masuk lebih cepat dan presisi, sehingga pemerintah dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Sementara itu, PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paewai dalam kesempatan ini menekankan kepada OPD untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, mengingat Kota Batu memiliki potensi yang luar biasa, terutama di bidang SDM-nya. Maka dari itu, kolaborasi juga sangat dibutuhkan agar bisa melakukan reformasi birokrasi sesuai yang diharapkan. Sebenarnya kalau kita melihat potensi Kota Batu ini sangat luar biasa, namun apa yang harus kita lakukan itu tidak linear dengan kinerja yang kita tunjukkan. Maka saya yakin bahwa SDM-SDM yang ada di Kota Batu ini orang hebat-hebat. Cuma tinggal bagaimana melangkahnya, bagaimana meramunya, dan bagaimana mengkolaborasikannya. Jadi hanya itu sebenarnya. Nah, ini yang kita mau pengen lihat, apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman OPD ini agar SAKIP kita, RB kita, dan juga core value berakhlak kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Penandatanganan ini bukan formalitas, tapi untuk kita tunjukkan kepada saudara sekalian sudah mulai tahap ini kita mulai langkah yang baru. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanja, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak. Penyebab stunting pada anak. Cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam Olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV.
Cari korban baru. Kamu mau? Oke, oke. Bagaimana? Enak? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu, suntik dulu, suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh, boleh. Rasain, rasain. Oke, oke. Rasain, rasain. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Kabar gembira bagi Komisi Pemilihan Umum se-Jawa Timur yang sudah mulai melaksanakan proses tahapan pemilu 2024. Ketua KPU Jawa Timur, Khairul Anam memastikan dalam minggu ini anggaran operasional KPU di daerah serta biaya operasional bakal cair. Kabar gembira bagi Komisi Pemilihan Umum se-Jawa Timur yang sudah mulai melaksanakan proses tahapan pemilu 2024. Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam memastikan dalam minggu ini anggaran operasional KPU di daerah serta biaya operasional ad hoc bakal cair. Hal tersebut dijelaskan Khairul Anam saat menggelar rakor persiapan penanganan pelanggaran administrasi dan sengketa bersama Divisi Hukum Perwakilan KPU se-Jawa Timur di Geraha Pancasila Rabu sore. Menurutnya anggaran pemilu dari APBN memang masih dalam proses finalisasi administrasi dan minggu ini kemungkinan sudah clear atau dicairkan. Untuk proses pemilu dijelaskannya ada rekening dana pemilu atau RDP. RDP memang masih proses karena ini nasional. Akan tetapi minggu ini dipastikan sudah beres sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan pemilu ini bisa segera dipakai atau digunakan. Diakui olehnya jika anggaran sudah ada sehingga tinggal penggunaannya. Karena ini menurut Anam adalah kebutuhan untuk pemilu tidak seperti reguler, maka KPU Jawa Timur harus membuka RDP tetapi masih dalam proses. Anggaran memang ya, jadi anggaran untuk pemilu ini kan APBN nasional ya. Jadi yang memang masih dalam proses dan insya Allah minggu ini udah clear ya. Itu terkait karena untuk proses pemilu ini kita ada namanya rekening dana pemilu RDP. Ini yang memang masih kita proses karena ini nasional itu tidak mudah, tapi insya Allah minggu ini udah clear. Ya, sehingga anggaran-anggaran yang berkaitan dengan pemilu ini bisa segera dipakai, digunakan. Kalau anggaran sudah ada clear, tinggal memang penggunaannya. Karena ini kebutuhan untuk pemilu tidak seperti biasa reguler, maka kita harus membuka rekening dulu. Ada istilahnya rekening dana pemilu RDP ini yang masih belum selesai. Tapi besok insya Allah minggu ini sudah selesai. Makanya besok seluruh sekretaris, ketua, bendahara kita undang juga ke KPU provinsi untuk menyampaikan bahwa ini sudah clear, sudah selesai semua, sehingga tidak ada lagi problem terkait anggaran. Prinsip tidak ada kekurangan anggaran, hanya memang secara administratif ini memang masih belum bisa dipakai secara maksimal. Itu aja. Siap. Okay. Dijelaskan oleh Anam bahwa pada Kamis atau Jumat pengurus KPU mulai dari ketua, sekretaris dan bendahara wilayah Jawa Timur akan diundang ke KPU provinsi. Tujuannya untuk disampaikan bahwa keuangan sudah selesai semua sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait anggaran. Dari Kota Batu, Saiful Akbar ATV melaporkan. Melalui program Jagong Bareng, program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengajak para pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk maju, berkembang dalam mengelolaan usahanya. Dalam acara Jagong Bareng tersebut, DPM PT SP bersama Disko Perindak, Dinas Kesehatan,
BPJS Ketenagakerjaan memberikan pembinaan sekaligus motivasi dan solusi kepada pelaku UMKM terkait permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM. Untuk meraih kesuksesan, Melalui program Jagong Bareng, program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengajak para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah untuk maju dan berkembang dalam mengelola usahanya. Dalam acara Jagong Bareng tersebut, DPMPTSP bersama Diskoperindak, Dinas Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan memberikan pembinaan sekaligus motivasi dan solusi kepada pelaku UMKM terkait permasalahan yang dialami pelaku UMKM. Kepala DPMPTSP Kota Batu, Muji Dwi Leksono, menjelaskan bahwa agenda Jagong Bareng menjadi wadah untuk UMKM Kota Batu agar saling menjalin komunikasi serta berbagi informasi tentang aturan yang berkaitan dengan para pelaku usaha. Muji menginginkan ke depan UMKM akan saling bersaing dengan luar biasa. Dengan ada regulasi baru, DPMPTSP hadir untuk mendampingi agar UMKM di Kota Batu bisa tumbuh dan bisa naik kelas dari yang saat ini. Menurutnya, UMKM Kota Batu saat ini sudah mendapat berbagai dukungan. Terbaru dengan adanya Mall Pelayanan Publik atau MPP Among Warga, perizinan pelaku usaha semakin mudah karena sudah menjadi satu tempat. Jadi intinya kita lakukan satu program ini, kan program Jagong Bareng itu kan untuk memasyarakatkan kepada para pelaku usaha. Intinya adalah mencari solusi. Jadi mencari solusi agar pelaku usaha ini semakin mantap. Kalau pelaku usaha itu mantap, maka ekonomi akan meningkat. Ini harapannya ke sana itu. Sehingga persoalan-persoalan UMKM yang ada di Kota Batu itu bisa terpetakan, kemudian kita komunikasikan, kita koordinasikan. Kita tidak berdiri sendiri, kita ada kerjasama dari Dinas Perindak, Dinas Kesehatan, kemudian PRUD, bahkan dari BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan masalah perlindungan tadi. Nah, ini kita lakukan kolaborasi, jadi kita tidak hanya berdiri sendiri, tapi kita kolaborasi dengan para dinas tadi. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Daftarkan diri Anda dan keluarga menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Iuran rutin per bulan. Manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan pemerintah yaitu 1. Mendapatkan pengobatan dengan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. 2. Santunan kematian sebesar Rp70 juta dengan ketentuan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. 3. Santunan kematian sebesar Rp42 juta dengan ketentuan meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. 4. Beasiswa sebesar Rp174 juta dengan ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun untuk 2 orang anak ahli waris. 5. Tabungan sebesar Rp240.000, iuran dibayar selama 1 tahun penuh. Informasi lebih lanjut. Kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Cabang olahraga balap sepeda Kota Malang saat ini belum mendapatkan instruksi dari KONI Kota Malang terkait persiapan jelang Porprov Jawa Timur Juli mendatang. Namun atlet tetap siap dengan menggelar latihan secara mandiri. Berikut liputannya untuk Anda. Cabur balap sepeda masih menunggu instruksi dari KONI untuk menggelar pemusatan latihan jelang gelaran Porprov Jawa Timur 2023 di Jombang, Mojokerto dan Sidoarjo Juli mendatang. Sementara menunggu instruksi, para atlet memilih untuk latihan mandiri masing-masing. Meski latihan terpisah, atlet balap sepeda Kota Malang mengaku siap jika sewaktu-waktu ada arahan untuk melakukan pemusatan latihan. Meski secara waktu persiapan yang dilakukan kurang ideal dan terlalu mepet dengan kompetisi. Dari KONI kita belum ada persiapan sama sekali, belum ada petunjuk Mas. Sekitar kita dengar-dengar sih Porprov itu sekitar November. Nah kalau kita sudah tunjuk KONI, sudah ada pembentukan, kita sudah mulai. Sekarang kita belum ada kabar Mas. Nah kita masih menunggu, kan ini awal tahun, mereka masih mencanangkan mungkin anggaran dan lain-lain. Sekitar mungkin Februari itu Mas. Kalau tahun kemarin? Kalau tahun kemarin kita mulai Agustus Mas. Soalnya Porprovnya di bulan Juni dan Juli. Kalau yang ini kan diundur bulan November. Nah, kita belum tahu. Sebelum pemusatan latihan, para atlet terlebih dahulu menjalani serangkaian seleksi. Para atlet optimis mampu memberikan yang terbaik untuk meraih juara. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Jiun Arista, News Sport ATV melaporkan. Jantung merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia. Pasalnya kita tidak akan bertahan hidup apabila organ jantung berhenti bekerja. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kita mengidap penyakit jantung, tentu fungsi organ ini bisa terganggu dan berdampak buruk pada kesehatan. Pemirsa News Fakta dan Unik. Jantung merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia. Pasalnya kita tidak akan bertahan hidup bila organ jantung berhenti bekerja. Jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika kita mengidap penyakit jantung, tentu fungsi organ ini bisa terganggu dan berdampak buruk pada kesehatan. Dan berikut 5 fakta unik tentang jantung manusia, versi News Fakta dan Unik. Ukuran jantung pria dan wanita berbeda. Ternyata ukuran jantung pria dan wanita itu berbeda. Berat jantung pria diketahui seberat 10 ons dan berat jantung wanita adalah 8 ons. Selain itu, seseorang juga mampu memprediksi ukuran jantung masing-masing dengan mengukur seberapa besar kepalan tangan. Oleh karena itu, ukuran jantung tiap orang pun akan berbeda-beda. Detak jantung melambat saat tidur. Saat tidur di malam hari, jantung umumnya berdetak kurang dari 60 kali per menit. Bahkan beberapa orang ada yang hanya 40 kali per menit. Ketika sedang tidur, metabolisme tubuh melemah dan sistem syaraf parasimpatis lebih aktif, sehingga kinerja jantung melambat dan membuat kita lebih santai daripada waktu siang hari. Jantung berdetak sebanyak 60 hingga 100 kali per menit. Menurut American Heart Association, pada orang dewasa jantung berdetak sekitar 100.000 kali setiap harinya dan 3.600.000 kali selama setahun. Jumlah ini tentu tidak sama pada setiap orang. Pada orang yang detak jantungnya lebih pendek sebanyak 60 denyut per menit, jantung mereka berdetak sekitar 86.000 kali dalam sehari. Gejala serangan jantung pria dan wanita berbeda.
Secara umum, jantung wanita lebih kecil ketimbang jantung pria. Terdapat pula fakta lain bahwa serangan jantung pada wanita biasanya lebih sulit untuk dirasakan dibandingkan pada pria. Sesak dan nyeri dada yang terasa berat seperti diremas menjadi gejala serangan jantung yang khusus pada pria. Namun wanita mungkin hanya mengalami nyeri dada biasa. Adapun gejala serangan jantung pada wanita meliputi mual, sakit perut, berkeringat, kelelahan, nyeri pada bagian dada bawah atau perut atas, hingga nyeri punggung. Intensitas aktivitas berpengaruh terhadap resiko terkena penyakit jantung. Faktanya, aktivitas sehari-hari dapat berpengaruh terhadap resiko terkena penyakit jantung. Orang yang tingkat aktivitasnya rendah akan memiliki 2 kali lipat resiko terkena penyakit jantung bila dibandingkan dengan orang yang aktif bergerak dan beraktivitas. Aktivitas sederhana ternyata dapat membuat otot-otot mengaktifkan gen yang membuat bahan kimia dan protein membantu memproses gula darah dan kolesterol lebih efisien, sehingga mampu menciptakan susunan sehat di dinding pembuluh darah. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik jantung manusia versi News Fakta dan Unik. Pemirsa, Anda jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ukuran 40 meter kali 25 meter jalan ulangnya ada mengusahakan terlalu mata batu Mari seluruh masyarakat Kota Batu dan warga Nahdien sekota Batu hadiri sukseskan puncak acara 1 abad NU Kota Batu tanggal 25 Februari
tahun 2023 di Balai Kota Among Tani. Mari bersama-sama hikmah sukseskan 1 abad NU Kota Batu. Salam 1 abad. Terima kasih Anda masih setia di Agropolitan News. Menjadi pekerja lingkungan adalah cita-cita Gondan Putih Renosari sejak kecil. Kini Gondan bekerja di The Nature Conservancy, organisasi nirlaba di bidang konservasi lingkungan sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Dalam kesehariannya, ia mencoba menerapkan gaya hidup peduli lingkungan. Liputannya untuk Anda. Jadi emang dari kecil suka di alam. Terus setiap keluar itu selalu senang, selalu ada memori yang indah lah kalau kita jalan keluar ke alam. Bagi Gondan Putih Renosari, cita-cita menjadi seorang konservasionis memang sudah tumbuh sejak kecil. Setelah lulus kuliah jurusan teknologi lingkungan, Gondan meneruskan ke jenjang master jurusan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dan sejak 14 tahun lalu, ia mulai bekerja untuk The Nature Conservancy, organisasi nirlaba yang bergerak di bidang konservasi lingkungan sebagai Direktur Strategi Konservasi Asia Pasifik. Nah, aku bekerja sama dengan country programs untuk melihat apakah program-program mereka dan strategi konservasi yang mereka pilih itu merupakan yang maksimal untuk mencapai tujuan. Bagi Gondan, pekerjaan ini memberinya kesempatan berkunjung ke tempat-tempat yang jarang dan bahkan belum dikunjungi orang, termasuk di Indonesia. Menurutnya, Indonesia punya aset alam amat besar dengan hutan tropis ketiga terbesar di dunia. Bangsa kita itu masih dalam tahap pertumbuhan, we are developing nations. Jadi kita butuh sumber daya alam to fuel our development. Kita butuh sumber daya alam untuk bisa membiayai dan meningkatkan taraf hidup, meningkatkan perekonomian masyarakat. Sehingga tantangannya bagaimana menyeimbangkan konservasi alam dengan pembangunan yang berkelanjutan agar generasi mendatang bisa dapat menikmati sumber daya alam yang ada. Misalnya melalui pembangunan pariwisata yang menjaga aset alam dan meminimalkan dampak lingkungan. Kalau pariwisatanya itu dikelola dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan dan memanfaatkan lingkungan sebagai daya tarik, itu kita bisa memenuhi prinsip-prinsip sustainabilitas itu sendiri. Sebagai pekerja lingkungan, Gondan juga menerapkan gaya hidup ini sehari-hari. Nggak buang sampah sembarangan, nggak belanja berlebihan, matiin lampu kalau lagi nggak perlu, terus air, jalan kaki. Kalau kita semua bisa berkontribusi aja, kalau kita sadar kita semua tuh punya peran untuk bisa membantu bumi, itu sebenarnya menurutku tuh merupakan aset yang penting. Aura Parks Wise, salah satu direktur di The Nature Conservancy, mengakui kelebihan Gondan sebagai seorang konservasionis. Gondan is at heart a conservationist, and I think she always knew that she wanted to get back to working more closely with the conservation programs. Gondan is tenacious, she is a doer, she is not afraid to ask hard questions and to push for answers when those hard questions are not exactly well received. She's also really pragmatic. Sehingga Gondan pun yakin banyak kearifan lokal dalam budaya Indonesia yang selaras dengan lingkungan dapat diterapkan. Intinya adalah menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat. Jadi sebenarnya kalau Indonesia, kalau bangsa kita bisa mengelola dengan lebih baik, itu manfaatnya bukan hanya untuk bangsa kita, tapi manfaatnya juga untuk dunia. Dari Falls Church, Virginia, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Dan pemirsa, berikut perakiraan cuaca Jumat 17 Februari 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang.
Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni Budi Almeran mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.